atau sekolah umum lainnya itu bisa nggak sih keluar di timur kuliah di luar negeri atau studi abroad gitu kan? Insya Allah bisa, cuma berisik banget di belakang. Mencakup penyempurna agama gitu ya. Akhuna Al-Hafidz sudah punya gandengan belum? Gandengan, alhamdulillah Udah ya? sekitar di atas 40 derajat, jadi ya lumayan panas. 40 derajat? Ya. Bisa masak telur dong ya? Ya bisa. Masya Allah. Mungkin bisa coba. Masya Allah, subhanallah, bisa masak telur berarti. Nah, jadi teman-teman yang kehabisan gas bisa masak telur di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Ma ba'du. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Ana Darmawan dan juga dengan teman Ana, Akhuna Al-Hafidz, ingin sedikit ngobrol-ngobrol lah terkait masalah kehidupan di sini, terus terkait masalah gimana sih bagi kita tuh cuaca di sini, karena sekarang kita ini masih berada di cuaca apa sih? Musim apa sih? Di musim dingin. Oh iya, masa musim dingin. Jadi beda nggak sih musim dingin sini sama musim dingin di Indonesia bagi kita orang Indonesia gitu? Dan juga berbicara masalah masalah anak SMA yang lulusan SMA apakah bisa keterima sini apa enggak? Ntar kita berbicara dengan Akhuna Al-Hafidz. Kebetulan beliau alhamdulillah lulusan dari SMA dan beliau bisa berangkat ke sini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dengan Akhuna Al-Hafidz, sebagian teman kan bertanya gimana sih Al-Qasimiyah University itu, di mana letaknya, terus gimana gambaran universitasnya. Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja lihat videonya. Check it out. غريب زماني وفيه العجب ففيه التراب يساوي الذهب وفيه أناس تحب السبات وتغفو بجهل ودفن الكتب رجال تعالت بزعم الفنون تجاهد تبكي لأجل الطرب شباب يقلد فسق الشعوب غشوم ونفخ مثال الشنب ومنهم تأناث مثل النساء يربي ذيولا كمثل الذنب عفيفات طهر خيالا تصير رفيع مقام فتاة اللاعب فتاة اللاعب وبعض النساء بفجر تهين وتخفيه طهرا بثوب الكذب نفاق وكذب خلوق تكون صريح بصدق قليل الأدب سفيه يجادل شيخ العلوم ويسمو. Nah teman-teman tadi udah lihat kan sedikit gambaran tentang Al-Qasimiyah University gitu ya. Kali ini kita lanjut aja
ngobrol-ngobrol kita ya. Ana pengen ngobrol dengan akhuna Al-Hafidz terkait masalah cuaca dan lain-lain gitu. Oke, ngobrol-ngobrol masalah cuaca nih. Sekarang nih lagi musim apa sih, Fit? Alhamdulillah saat ini kita lagi ada di musim dingin ya. Sama Indonesia kan juga ada musim dingin. Beda nggak sama musim dingin di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia itu kan kebanyakan yang kita tahu itu dingin itu karena hujan aja mungkin. Kalau di sini kan ya lumayan dingin karena suhunya bisa sampai belasan derajat. Oh, jadi seperti itulah teman-teman masalah musim dingin di sini. Ya sedikit berbeda sih. Kalau di Indonesia kan ada hujan, sering hujan. Kalau di sini walaupun nggak hujan, tetap dingin Fit ya? Ya. Dingin banget tetap gitu. Kadang-kadang kita pagi sini, kadang embun banyak gitu, tapi nggak hujan. Kadang kabut malah sampai nutupin jalan ya. gitu. Makanya Masya Allah ya. Tapi kalau sebaliknya nih, kalau musim panas gimana kalau musim panas ini? Kita kan udah ngerasain kemarin. Nah, gimana? Itu kalau musim panas itu ya panasnya luar biasa panas ya. Karena kemarin itu sempat sekitar di atas 40 derajat, jadi ya lumayan panas. 40 derajat? Ya. Bisa masak telur dong ya? Ya bisa. Masya Allah. Mungkin bisa coba. Masya Allah, subhanallah, bisa masak telur berarti. Nah, jadi teman-teman yang kehabisan gas bisa masak telur sini. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol masalah kehidupan di sini, Fit. Berapa sih biaya hidup di sini tuh? Kira-kira mukafaah yang dikasih sama UNIF tuh kira-kira cukup nggak sih buat kita belanja kehidupan sehari-hari seperti sabun, jajan dan lain-lain? Cukup nggak? Bagi ente, bagi antum, cukup nggak? Alhamdulillah kalau masalah mukafaah, insya Allah semua mahasiswa yang di sini tuh alhamdulillah dicukupi oleh kampus. Jadi kita nggak perlu memikirkan untuk uang bulanan gimana dan minta dengan orang tua, misalnya per bulan berapa, karena universitas sudah menanggung biaya hidup dan semuanya, udah dikasih duit jajan, udah cukup lah. Berarti nggak butuh lagi duit pemberian dari orang tua nih ya? Alhamdulillah bisa cukup lah ya. Mandiri alhamdulillah. Kalau Ana kalau dikirim ya ambil aja gitu, kalau dikirim. Cuma sampai saat ini nggak dikirim ya. Insya Allah. Jadi tuh teman-teman semua jangan khawatirin masalah kehidupan di sini. Insya Allah duit yang dikasih oleh universitas gitu ya, mukafaah dan lain-lain itu insya Allah cukup buat teman-teman semua jajan dan lain-lain gitu. Udah berangkat udah ke Dubai belum Fit? Alhamdulillah. Udah lah ya. Bareng ya kita ya. Iya. Kemarin bareng-bareng ke Burj Khalifah gitu. Alhamdulillah. Gimana? Glamor nggak? Kalau dibilang glamor ya lumayan glamor karena di sana tempat wisatanya. Jadi banyak orang-orang asing, bukan orang asli pribumi sini. Nah, itu yang harus teman-teman tahu. Jadi kata orang Dubai itu glamor hidupannya gini-gini, orang pakaian gitu. Iya, memang ada pakaian seperti itu orang-orangnya. Tapi itu rata-rata itu orang barat gitu tidak? Ya orang pendatang kayak orang Amerika atau orang Eropa biasanya gitu lah. Nah, pakaiannya mereka kayak gitu kan. Orang-orang bukan non-muslim kan? Ya, itu kalau orang muslim malah antum temuin di sana pakai jubah, pakai gamis abaya gitu. Iya, makanya orang-orang Arab aslinya memang kayak gitu, maksudnya pakai baju yang abaya. Cuma kalau orang pendatang kayak kita ini, kan kita bawa sakofah kita masing-masing, bawa budaya kita masing-masing gitu ya. Makanya ada orang-orang yang barat yang pakaiannya seperti itu. Nggak ada bedain dengan Indonesia sih ya. Maksudnya ada orang kayak gitu tuh mesti ada gitu. Kurang lebih sama sih kayak di Indonesia. Kalau kita di Indonesia kan mesti ada yang tertutup, ada yang terbuka juga. Yang terbuka itu ya kayak tahu sendirilah turis-turis di Indonesia itu kayak mana. Benar tuh. Gak bisa kita paksakan, ini turis masa suruh pakai abaya. Iya, kan nggak ada pemaksaan dalam agama. Masa kita maksain orang kafir, kamu pakai ini? Nggak bisa dong. Kalau mereka nggak mau gimana? Apalagi ini lihat negaranya rata-rata pendatang semua Fit ya. Ini penduduknya berapa sih jumlah sini? Kalau berdasarkan info yang Anda dapatkan, kemarin dari KJRI itu seluruh penduduk di sini sekitar 10 juta lah. 10 juta? Seluruh, bukan Dubai doang? Seluruh satu negara ini, satu negara 10 juta. Tapi untuk orang asli sini, orang pribumi, orang Emirat asli itu paling cuma sekitar 10 atau 15% lah. Jadi sekitaran 1,5 juta atau sekiranya itulah. Masya Allah, dikit banget ya. Berarti lebih banyak pendatang kan? Makanya teman-teman semua, seperti itulah kehidupan di sini. Orang-orang asli itu lebih sedikit, tapi ada tapinya nih. Orang asli sini itu makmur Fit ya. Makmur nggak sini? Orang asli makmur nggak sini? Imarati. Hampir seluruh malah. Ya, orang Imarati nggak ada yang miskin. Iya, nggak ada yang miskin. Jadi orang miskin sini tuh maksudnya sini mahasiswanya kita. Sama orang pendatang ya. Jadi kalau untuk orang asli di sini tuh udah dijamin teman-teman semua. Orang Imarati tuh kehidupannya, anak-anaknya, sekolahnya segala macam udah
udah dijamin ditanggung sama negara gitu. Nah, itulah kehidupan di sini teman-teman semua. Jadi nggak semua tempat itu glamor, nggak semua tempat itu ya kayak gitu ya. Ada juga tempat-tempat yang bagus Fit ya, kayak kajian-kajian juga sini banyak kan ya kalau nggak salah. Iya, makanya di masjid sini aja kita kalau seandainya nggak COVID 3 kali seminggu apa berapa sih? 1 bulan itu 1 kali, tapi kan ada beberapa pemateri, jadinya kan bisa setiap pekan itu ketemu. Ketemu sama sama syekh-syekh gitu ya. Insya Allah sih teman-teman semua. Oke, ngomongin selanjutnya nih, kita ngobrol-ngobrol masalah beasiswa ya. Kebetulan Ana dari pesantren, dan kebetulan Akhuna Al-Hafidh ini kalau nggak salah dengar beliau dari SMA Fit ya, itu dari SMA ya. Nah, gimana sih Fit perjalanan ente kok bisa kesini gitu? Ente kan dari umum gitu ya. Orang rata-rata dengerin itu yang keterima di Timur Tengah, keterima di Saudi, di Mesir, di mana-mana. Rata-rata anak pesantren gitu. Apakah benar kayak gitu? Apakah anak SMA nggak ada kesempatan untuk bisa kuliah luar negeri? Gitu? Nah, kalau masalah itu memang banyak dari teman-teman yang kadang suka bertanya-tanya tentang, Kak, apakah anak SMA atau SMK atau sekolah umum lainnya itu bisa nggak sih keluar di kuliah di luar negeri atau studi abroad gitu lah. Insya Allah bisa, cuma berisik banget di belakang. Nanti kita foto. Oke. Nah, untuk masalah itu sering banyak yang tanya-tanya juga tentang masalah beasiswa dari SMA, dari SMK atau dari sekolah umum lainnya, bisa nggak sih kuliah di Timur Tengah? Sedangkan yang dari SMA atau SMK itu sebenarnya nggak ada basic bahasa Arab atau bahasa Inggris atau agama seperti yang anak-anak pesantren. Iya. Jadi bisa nggak sih Fit? Bisa nggak? Alhamdulillah bisa, insya Allah, bismillah. Karena anak sendiri bisa sampai ke sini. Alhamdulillah. Nah, begitu teman-teman jawaban dari Akhuna Al-Hafidh. Begitulah, maksudnya untuk teman-teman SMA gitu, jangan minder gitu Fit ya. Maksudnya jangan minder dengan anak pesantren sama anak pesantren gitu ya. Oh, saya dari SMA nih kayaknya susah dah mau keterima. Jangan. Insya Allah teman-teman juga yang dari SMA juga ada kesempatan gitu Fit ya. Kayak Akhuna Al-Hafidh nih. Dan juga teman-teman yang keterima di tempat kuliah lain juga banyak sih yang dari SMA gitu kan. Sebenarnya banyak juga yang lulusan SMA bisa ke Timur Tengah, bukan Ana aja. Cuma kalau untuk di kampus Al-Qasimiyah sendiri, ya qadarullah baru Ana sendiri satu-satunya yang dari SMA umum biasa. Nah, jadi sisa kita di sini dari rata-rata dari pesantren semua. Nah, ngomong-ngomong inti dari SMA nih Fit, kan berarti nggak ada basic bahasa Arab dong ya? Iya. Dikit doang ya bahasa Arabnya? Bahasa Arab itu ya sedikit aja, sekedar tahu. Nah, anak antum. Oke. Nah, untuk teman-teman semua, biar tambah teman-teman makin semangat gitu ya. Jadi di sini ntar ada kelas bahasa beda, markas lughah gitu lah ya. Nah, jadi teman-teman bisa belajar di situ. Nah, alhamdulillah Ana dan Hafidh sudah pernah belajar di markas lughah gitu. Gimana Fit pendapat ente masalah di markas lughah ini? Bagus nggak sih kira-kira buat kita ini yang lemah bahasa Arabnya? Nah, kalau untuk markas lughah sebenarnya itu ya cukup membantu, bahkan sangat membantu, terutama khususnya untuk anak pribadi ya, karena dari SMA biasa kan dari SMA nggak ada pelajaran bahasa Arab, pelajaran agama pun hanya sekedar formalitas biasa seperti sekolah di umum lainnya ya, seperti yang kalian tahu lah. Nah, kalau di sini kan bisa lebih mendalami lagi bahasa Arab dan lebih efektif lagi belajar bahasa Arabnya, karena kita bisa langsung yaumiyahnya tahadus dengan secara langsung dengan dosen gitu Fit ya. Iya. Apalagi di kelas anak itu cuma satu-satunya yang dari Indonesia, jadi terpaksa secara nggak langsung harus ngomong dengan bahasa Arab, karena teman nggak akan tahu kalau nggak ngomong dengan bahasa Arab. Karena inti satu kelas tuh nggak ada orang Indonesia selain inti ya? Nggak ada, tadinya kan sekelas sama iya, sama anak berdua. Waktu ikut tes saja. Ternyata itu ya seleksi lagi ya. Seleksi lagi ya, karena bahasa Arab, karena memang lulusan SMA jadi ya paling bawah lah, mulai dari nol. Iya, mulai dari nol. Nah, kalau anak kan di markas itu ada sekitar 1 tahun. Karena memang Anda dari SMA jadi benar-benar dari nol, mungkin ya dari kaifahalu, ismas suka dan segala macamnya. Kalau anak kan jadi genap 1 tahun di sini lah, jadi paling lama di sini dan rekor juga. Rekor Indonesia 1 tahun. 1 tahun ya, di markas kelas bahasa. Tapi jangan minder, bagus juga teman-teman di markas lughah itu ya kan? Iya. Insya Allah. Ngomong-ngomong di markas lughah, kayaknya antum juga pernah di markas lughah kan? Iya, tadi Yana juga di markas lughah sih, kan Ana bareng sama Akhuna Hafidh bulan Januari kemarin 2020 Fit ya? Iya, 2020 kita berangkat ke sini, terus kita datang, kita langsung ke Idaroh kan, kita langsung Idaroh, habis itu diarahin ke atas.
buat tahdid mustawa ya, Tahdid mustawa. buat ikhtibar, buat ujian gitu. Nah, pas kita kemampuan. ngerjain ujian, kita berdua sama Hafid masuk markas lughah gitu. Pertama kita satu kelas beda. Kita satu Pertama, kelas, satu kelas satu waktu kelas ujiannya. waktu ujiannya, terus Ada ujian juga bahasa Inggris. bahasa Inggris. Terus juga berapa hari kita di kelas bareng kan, beberapa hari. Nah, setelah dilihat Akhuna Hafid nih lebih bagus, lebih diutamakan sama dosennya untuk ke markas yang Ke mubtadi ya kan, Mubtadi, kelas biar dari bahasanya lebih bagus gitu. Kadang karena anak alhamdulillah qadarullah anak masuk mutawasid kan, karena mungkin anak ada sedikit doang gitu kan bisa bahasa Arabnya. Jadi anak masuknya mutawasid gitu teman-teman semua. Ya menurut anak sih di markas ini membantu banget Fit ya. Jadi Alhamdulillah membantu. mungkin juga untuk teman-teman dari pesantren ya, apa namanya, yang basic bahasa Arab, yang basic bahasa Arab masih tapi kurang. masih kurang gitu, masih takut ngomong. Nah ketika di markas inilah teman-teman bisa adaptasi gitu beda, yang sebelumnya takut-takut ngomong takut ngomong jadi berani terpaksa ngomong. Ya gitu, Itu juga alhamdulillah. untuk yang dari SMA, walaupun belum bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris, intinya nggak usah takut, insya Allah bismillah Bisa lah di sini. nasallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Allah beri kemudahan gitu dalam tuntut ilmu gitu lah ya. Nah kitabnya apa sih Fit kalau belajar bahasa Arab di sini? Kalau di sini sendiri kitab yang masih dipakai ya seperti kebanyakan di negara-negara lain juga, yang paling terkenal itu ya kitab Arabiah Baina Yadaik, Oh jadi ya yang jilid 1 sampai 4 itu maksudnya. jilid 1 sampai 4. Oh iya. Alhamdulillah lah ya gitu ya. Jadi gitu teman-teman semua masalah markas. Nah ngomong-ngomong nih, kan udah di markas nih. Berarti ente udah di kuliah dong sekarang? Alhamdulillah sekarang udah di kuliah Kuliah apa? di Fakultas Adab. Masya Allah Fakultas Adab. Tapi Ana taunya Ana itu ente sebelum masuk ke kuliah kan, di markas kan, ente daftarnya kan syariah. Iya, syariah. Sebenarnya di syariah, tapi karena udah kelamaan di markas ya, Udah cinta jadi dengan bahasa. tumbuh rasa-rasa cinta itu dengan Masya bahasa Allah. Arab ya. Jadinya masuk ke Fakultas Masya Adab Allah, untuk Masya mendalami bahasa Arab lagi lebih dalam. Ya, ketemu bahasa Arab lagi lah. Ya, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah ngomong-ngomong lah ya. kuliah juga, nah antum ini kan udah di kuliah. Nah, antum juga ini kuliah apa sih? Biar gak pada penasaran teman-teman semuanya. Oke. Kalau Hafid tadi kan bilangnya dia di markas gitu. Nah, mulai tumbuh di situ rasa cinta dengan bahasa gitu ya. Kalau Ana, alhamdulillah gitu ya. Ana mulai tumbuh dalam hati Ana itu rasa cinta dengan syariat gitu. Masya Allah. Jadi maksudnya dari dulu memang Ana sih senangnya sama pelajaran-pelajaran fikih gitu. Jadi dari dulu sih memang ada niat Ana tuh pengen ngambil dua jurusan, di antara dua jurusan ini. Ima dia hadis atau enggak syariah. Qadarullah di sini teman-teman nggak ada hadisnya gitu ya. Cuman fakultas syariah doang yang ada. Belum Jadi ada ya fakultas hadis. jadi Ana ngambil syariah aja lah yang ada di sini. Kalau ngambil adab kan bagi Ana kan Ana yang miskin bahasa susah gitu kan. Kalau bagi Hafid kan Nah, udah dalam gitu bahasanya di markas gitu. sebenarnya nggak jauh beda, sama aja. Sama aja ya. Sama Sama aja aja. kita nggak tahu bahasa Arab lah ya, Sama aja. tahu dikit. Oke. Oh iya Fit, berapa sih jurusan di sini tuh ada berapa sih fakultas ini? Di Al-Qasimiyah sendiri ini sih baru ada 5 jurusan ya. Apa aja tuh? Pertama kan kuliah anak itu kuliah adab, Iya, terus adab. antum syariah, Syariah. kedua, terus 3 ada fakultas Al-Quran, Oh. terus 4 ada ekonomi, dan yang kelima komunikasi. Komunikasi gitu. Ya alhamdulillah baru ada 5 sih. Baru ada 5. Jadi Al-Qasimiyah ini ya itu tadi yang kita lihat videonya kan di biografi itu, Al-Qasimiyah ini dibangun 2000 berapa? Tadi 2014. Nah, 14, Kalau berdasarkan di 2012. logonya. Nah, jadi masih baru banget gitu ya. Wajar aja sih kata Ana baru ada 5 jurusan karena masih baru. Beda dengan yang Universitas Al-Azhar udah tua itu kan. Wajar aja mereka udah banyak fakultasnya gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah kuliah di adab ente ya. Iya. Masalah pelajaran nih, ente kan baru masuk kuliah gitu kan. Gimana menurut ente pelajaran di sini? Kalau pelajaran ya, karena anak memang dari SMA biasa, jadi agak sedikit kaget gitulah dengan pelajaran di sini. Terkhusus karena di sini semuanya dosen menjelaskan itu dengan bahasa Arab, terus tentang ilmu syar'i dan segala macamnya tentang agama. Sedangkan di SMA itu pelajaran agama itu cuma sekedar formalitas Sedikit. saja. Bahkan seminggu itu cuma 2 jam atau 3 jam Oh. setiap pertemuan itu. Jadi bagus lah ya, alhamdulillah ya. Berarti ada Alhamdulillah bisa. yang diadab itu nggak cuma belajar bahasa, berarti nggak belajar cuma sastra Arab. Ada belajar agama juga nggak? Ya, kalau di adab itu mau di fakultas apapun kita di sini ada beberapa namanya matkul yang ijbari atau Yang wajib ya. yang wajib kita ambil. Jadi saya dari kuliah adab ada beberapa matkul dari kuliah syariah juga yang harus Yang harus diambil. Jadi Saya juga kita- sebaliknya gitu. Jadi kita ilmunya nggak cuma di bahasa aja, ada basic dari ilmu syariah, Quran, Itikshad juga. juga komunikasi. Oh, iya, iya.
Nah, sesuai dengan apa yang bilang Akhuna Hafid tadi kan, jadi yang ijbari itu nggak semuanya pelajaran adab, pelajaran sastra yang bagian di jurusan sastra gitu ya. Jadi ada juga pelajaran-pelajaran agama, Fid, yang tadi ente bilang ya. Ada kayak belajar ya thaqafah gitu ya, budaya Islam, terus apa lagi? Ulumul Quran itu ijbari, harus diambil teman-teman semua. Jadi yang ngambil itu nggak cuma syariah doang, nggak Al-Quran doang, jadi adab juga ngambil. Dan begitu sebaliknya juga dengan Ana yang di syariah. Ana juga sebagian pelajaran Ana harus ngambil yang dari adab, seperti belajar nahwu gitu, beda. Nahwu sama sorof dan lain gitu. Nah, kita tadi udah ngomong-ngomong masalah kuliah gitu ya, masalah pelajaran dan lain-lain gitu teman-teman ya. Nih, nggak kalah penting nih, kita pengen nanyain ke Akhuna Al-Hafid nih, mencakup kehidupan dunia akhirat, mencakup penyempurna agama gitu ya. Akhuna Al-Hafid sudah punya gandengan belum? Gandengan, alhamdulillah udah. Udah ya? Udah. Apa tuh gandengannya? Buku. Gandengan itu maksudnya sudah ada belum? Penyempurna agama ente udah ada belum? Wah, penyempurna agama masih belum. Ya, berarti agama ente belum sempurna dong sekarang? Ya, masih kurang ya kita? Setengah. Aduh, ya Allah. Sayang banget. Nah, ngomong-ngomong masalah gandengan, emang antum sendiri gimana? Kalau Ana sih udah sih gandengan. Sama juga sih gandengannya buku. Ya, buku juga sama lah, karena kita masih belajar ya. Ya, gitulah teman-teman. Masalah gandengan, ya masalah nikah lah, terus terang aja. Ini kembali ke orang masing-masing lah ya. Maksudnya ke pribadi masing-masing. Ada yang siap, ada yang enggak gitu kan. Jadi mungkin Akhuna Al-Hafid belum siap gitu kan, belajar sambil punya gandengan. Takutnya pas belajar dengar kabar istrinya seperti ini, mendengar kabar anaknya seperti ini kan, jadi mengganggu pelajaran gitu, Fit ya. Kalau menurut beberapa pendapat orang yang seperti itu. Kalau menurut Ana seperti itu. Kalau menurut ente gitu juga nggak mengganggu? Kalau menurut Ana sih mau nikah atau nggak nikah nggak masalah, tergantung orangnya juga. Iya sih, benar. Tergantung orang. Bahkan banyak juga mahasiswa sini yang udah menikah. Iya, Indonesia qadarullah belum ada. Oh, iya. Nah, kesempatan jadi semua mahasiswa yang di sini masih jomblo tuh teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini, karena sudah mulai siang gitu teman-teman ya. Kita cukupkan di sini gitu. Nah, untuk teman-teman semua, untuk lebih lanjut nih masalah gimana sih keadaan di Jamiah, masalah gimana sih kampusnya, gimana sih di idaroh segala macam, itu sudah dibahas oleh teman kita namanya Akhuna Ikhlas ya namanya. Always Ikhlas apa namanya sih? Always Ikhlas ya. Silakan teman-teman bisa lihat di situ, ntar Ana kasih linknya di bawah untuk masalah beasiswa, masalah cara pendaftaran dan tutorialnya, teman-teman bisa lihat di videonya Akhuna Fikri. Dia udah buat situ, jadi nggak perlu kita jelaskan di sini gitu ya, karena sudah ada video sebelumnya, biar lebih memudahkan teman-teman semua. Nah, itu aja teman-teman semuanya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini, baik dalam perkataan ataupun dari perbuatan kita mohon maaf ya. Sampai di sini saja, cukup dari kami. Saya Darmawan dan juga Akhuna Al-Hafid. Sampai di sini ya, sampai bertemu nanti di video selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ففيه التراب يساوي الذهب وفيه أناس تحب السبات وتغفو بجهل ودفن الكتب رجال تعالت بزعم الفنون تجاهد تبكي لأجل الطراب شباب